tahu tutup lubang. Buruh bekerja tidak bisa mencukupi keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fitra Rabiatul Aulani dengan NIM 400206206500195 dari kelas BRC, Program Studi Informasi dan Hubungan Masyarakat, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, di sini saya akan membahas terkait konflik yang mungkin terjadi di Indonesia setiap tahunnya, yaitu konflik adanya tuntutan kenaikan gaji oleh para buruh. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik, kita tahu bahwa kenaikan inflasi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan. Nah, kenaikan inflasi yang cukup tinggi ini sangat berdampak pada daya beli masyarakat, khususnya gaji para buruh. Dalam roda ekonomi, seorang buruh ataupun tenaga kerja menjalankan peran yang sangat krusial, di mana mereka sebagai tulang punggung dari berbagai sektor, entah itu dari sektor manufaktur maupun dari sektor jasa. Di sini saya akan membahas terkait salah satu isu besar tentang tuntutan kenaikan pajak ini yang saya lansir dari detik.news pada 30 Oktober 2024, yaitu adanya demonstrasi para buruh yang menuntut kenaikan upah minimum provinsi sebesar 8 hingga 10% dan penghapusan Undang-Undang Omnibus Law yang saat ini sedang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun latar belakang dari demonstrasi ini terjadi yaitu dipicu oleh tuntutan para buruh terkait kenaikan upah yang selama ini belum memberikan kesejahteraan yang layak bagi mereka. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat, meminta agar UMP tahun 2025 ini naik senilai 20%. Hal ini sangat menjadi pertimbangan bagi pemerintah ataupun pengusaha lainnya yang menggaji para buruhnya. Akan tetapi di lain sisi, sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau yang mungkin kita bisa kenal sebagai KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengusulkan kenaikan UMP naik sebesar 8 hingga 10%. Kenapa usulan ini muncul? Yaitu dikarenakan dalam 2 tahun terakhir bisa dilihat inflasi di Indonesia berdasarkan data berada pada kisaran 2,5%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai angka 5,2%. Jika dijumlahkan totalnya ada pada nominal 7,7% dan juga dibulatkan ada pada angka 8%. Namun KSPI mengusulkan tambahan kenaikan UMP ini sebesar 2%. Nah, menjadi total 10%, khususnya untuk daerah-daerah dengan disparitas upah tinggi. Harapannya hal ini dapat mengurangi kesenjangan di wilayah-wilayah tersebut agar tidak adanya gap terkait gaji mereka. Meskipun UMP secara nominal mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi para buruh masih merasa bahwa upahnya itu tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ini bisa dikarenakan kilas balik 10 tahun terakhir di Indonesia ini, upah real buruh mengalami penurunan hingga 30% dan juga bisa jadi faktor dengan adanya kenaikan harga barang yang lebih tinggi daripada kenaikan upah nominal untuk seorang buruh. Nah, akibatnya daya beli gaji seorang para buruh ini terus merosot sehingga mereka merasa kebutuhannya sehari-hari itu tidak bisa tercukupi. Nah, dengan adanya tuntutan kenaikan UMP 2025 ini sebesar 8 hingga 10% itu, daya beli buruh diperkirakan hanya naik akan sekitar 5%. Artinya meskipun ada kenaikan, daya beli mereka tetap belum cukup untuk mengimbangi kebutuhan mereka. Apalagi inflasi setiap tahun di Indonesia ini mengalami kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Pada konflik ini, adapun pihak-pihak yang terkait ataupun terlibat dalam konflik, yaitu satu, para buruh, di mana buruh ini sebagai penuntut. Yang kedua, ada pemerintah untuk mengambil kebijakan, dan yang ketiga ada kelompok asosiasi pengusaha sebagai sebagai pihak yang menggaji para buruh ini. Nah, yang keempat, adanya masyarakat umum, di mana masyarakat umum ini juga dapat berdampak pada inflasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memposisikan diri saya sebagai seorang mediator ataupun pihak menengah. Sebagai seorang mediator, adapun strategi yang saya akan ambil yaitu strategi negosiasi dengan melakukan pendekatan win-win solution, di mana win-win solution ini tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jadi kepentingan antara
kedua belah pihak ini dapat terpenuhi dengan baik. Namun sebelum adanya negosiasi antara kedua belah pihak ini, ada pun tahapan-tahapan yang akan saya persiapkan untuk menjadi seorang mediator, yaitu satu tahapan yang akan saya lakukan yaitu identifikasi masalah. Di mana identifikasi masalah ini saya akan menganalisa dan juga mencari data-data yang konkret terkait penyebab-penyebab konflik ini terjadi. Mungkin data-data yang akan saya butuhkan yaitu seperti kenaikan inflasi 5 tahun sebelumnya, ataupun data-data kenaikan upah 5 tahun sebelumnya dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada. Nah, yang kedua, adapun manajemen konflik, di mana manajemen konflik ini pengelolaan dari konflik tersebut. Dimana di sini saya akan menganalisa apa sih kepentingan dari buruh ini untuk sehingga mereka menurut pemerintah ataupun pengusaha, dan juga saya akan melihat kepentingan dari pemerintah ataupun pengusaha kenapa tidak mengabulkan tuntutan dari para buruh ini, dimana pemerintah ini sebagai seorang pembuat kebijakan yang mungkin kebijakan ini dapat dituangkan dalam undang-undang, ataupun seorang pengusaha ini yang akan menggaji seorang buruh nantinya. Setelah mendapatkan data-data yang konkret dan juga sudah menganalisa kepentingan dari berbagai pihak, di sini saya akan membentukkan forum diskusi, di mana forum diskusi ini harus dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dalam konflik. Harus ada perwakilan ataupun nantinya pengajuan aspirasi dari mereka masing-masing. Nah, mungkin di sini nanti dalam forum diskusi ini akan ada seorang buruh yang menuntut pemerintah ataupun pengusaha dalam tuntutan kenaikan upah, dan juga adanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pengusaha sebagai yang akan menggaji mereka nantinya dalam lapangan itu. Setelah adanya pembentukan forum diskusi ini, di mana saya akan melakukan proses negosiasi, di mana buruh ini dapat mengutarakan aspirasinya dan juga pengusaha mengutarakan aspirasinya tanpa adanya mungkin tanpa adanya sengketa ataupun hal-hal yang mempengaruhi membawa pertengkaran. Nah, setelah adanya forum negosiasi atau proses negosiasi akan muncul sebuah kesepakatan akhir, di mana kita telah mendengar dari aspirasi-aspirasi dari buruh yang mungkin mereka menuntut kenaikan pajak, dan juga aspirasi ataupun alasan dari pemerintah kenapa mereka menaikkan pajak sekian persen. Nah, setelah ditemukan solusi yang menguntungkan ataupun solusi yang dirasa sangat baik untuk kedua belah pihak ini, saya akan membuat keputusan akhir berdasarkan kesepakatan tersebut. Nah, hasilnya akan saya dokumentasikan secara resmi, misalnya dalam penandatanganan ataupun adanya hitam di atas putih sebagai bukti bahwa konflik ini sudah selesai. Nah, di sini saya sebagai mediasi tidak akan memihak kesepakatan ataupun aspirasi dari kedua belah pihak, di mana kesepakatan ini bisa bisa didasarkan dari perasaan mereka, bahwa kalau misalnya pemerintah mengusulkan ini dan juga dapat diterima buruh, itu mereka mungkin merasa itu yang terbaik gitu, ataupun buruh mengusulkan ini terhadap pemerintah ataupun pengusaha itu menjadi yang terbaik bagi pemerintah dan pengusaha. Jadi saya sebagai mediasi ini hanya menjadi pihak menengah antara kedua belah pihak yang berkonflik untuk menemukan kesepakatan yang bisa menguntungkan bersama. Baik, itulah strategi manajemen konflik yang dapat saya terapkan dalam kasus ini. Strategi ini saya susun berdasarkan referensi dari materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Mas Aden Suryana, SIPMA. Sekian pemaparan strategi manajemen konflik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.